Sorry mas, maaf. Ya, oke ya. Halo guys. Aduh, habis hujan, macet ternyata. Ya mau gimana lagi, gas saja sudah. Selamat sore guys. Ini kita baru aja kedatangan kamera baru ya, kamera zoom size atau kamera ukuran ibu jari ya kalau orang bilang. Nggak ada displaynya, jadi cuma kamera only ya. Ya fungsi utamanya yang rekam kalau kita lagi jalan kayak gini ini. Tapi dia bisa juga jadi webcam, bisa juga jadi dashcam. Nah, kali ini kita fungsikan sebagai action cam atau whatever lah ya. Lagi digantung aja di leher, posisi lagi nge-record. Ya sebenarnya ini udah nyampe dari kemarin sore ya, cuman kemarin belum sempet unboxing, belum sempet coba, jadi ini baru kita tes nyala lah istilahnya, baru kita coba bawa jalan. Oh ya, semalam sebenarnya udah dicoba nge-record, cuman belum sempet diliatin hasilnya kayak apa, bagus apa enggak. Dan ini kebetulan kita hari ini pulang kerja ya, sore, syahdu banget nih, habis hujan terus, jadi suasana jalan masih agak-agak basah-basah piye gitu, agak-agak licin, jadi mungkin kita nggak bisa lari ya, pelan-pelan aja. Ini sekarang jam 4 deh, jam 4.15 di Jalan Gatot Subroto. Macet guys. Oh ya, balik lagi tentang kameranya. Kameranya itu merek SJ Cam Sierra Jakarta Charlie Alpha Mama ya. Tipenya C110 Charlie 110. Agak salah beli sih sebenarnya, karena kemarin yang kita review ya, yang kita coba cari tahu itu sebenarnya yang versi plus C110 plus, tapi ternyata gue belinya pas nonton by the way, jadi pas promo gitu ya, promo ongkir lah, promo diskon lah, apalah gitu. Jadi karena bawaannya promo, kitanya jadi ikutan FOMO gitu ya, fear of missing out. Jadi kurang hati-hati gitu, kurang teliti melihat, wah ini kameranya rilis stok murah, langsung kita check out gitu. Salahnya di situ sih. Belinya sih di official store ya, di Ori, di toko Oren ya. Jadi kita niatnya beli yang 110 plus, which is itu lebih mahal 300 apa ya bedanya ya. Pokoknya ini harganya 16-an, yang itu tuh 19-an gitu ya. Kamera only ya, belum include dengan memory card untuk storage-nya. Tapi kelengkapan
bedanya lumayan signifikan ya. Kalau yang plus itu dia udah ada gyro gitu ya, jadi stabilisasi gambarnya nggak cuma ace, ada gyronya juga dia. Sedangkan yang saya punya ini 110 tanpa plus itu belum ada gyro, jadi cuman ace aja. Nah, nggak tahu sih hasil gambarnya kalau buat jalan kayak gini tuh lebih stabilnya itu beda banget apa enggak, nah, kita nggak tahu karena belum sempet review arti comparison dua-duanya gitu ya. Tapi harusnya kalau cuma buat motoran pelan begini sih aman lah, kecuali kalau emang sepedahan gitu memang getar banget gitu, atau mungkin naik Supra bapak atau getar gitu, baru stabilisasi gambarnya mulai aneh gitu. Tapi yang apa lah, kita coba dulu. Itu satu terkait stabilisasi gambar. Terus yang kedua itu sudut pengambilan gambarnya gitu. Jadi kalau 110 itu baru 125 derajat maksimumnya. Nah kalau 110 plus itu sudah 170 kayak. Jadi dia lebih wide gitu. Impactnya apa ya, otomatis gambarnya jadi lebih lebar aja. Bentar, ini sulit. Jadi ini nggak tahu nih, sekarang ini kan aku taruhnya di dada ya, di bawah dagu, di bawah helm. Aku gantung pakai gantungan strap bawaannya. Itu kelihatan nggak nih spion kanan kiri? Kayaknya nggak kelihatan ya. Nggak tahu ya. Nanti kita lihat aja hasilnya bareng-bareng. Nah kalau yang 110 plus itu dia kelihatan. Ya depan kita kasihan nih, bocor banget. Tes. Semangat ya Pak. Dan dapat tambal ban. Itu terus perbedaan yang ketiga apa, yaitu dayanya, baterainya sama-sama 1000 ya, maksudnya lebih mahal. Tapi bedanya kalau yang plus itu dia sudah bisa ngerekam sambil ngecas gitu. Jadi kalau misalnya kita colokin di USB nih, sini misalnya kita lihat USB sambil jalan, itu dia bisa sambil rekam. Nah kalau yang ini, yang versi biasa, yang bukan plus, itu nggak bisa katanya. Jadi kalau dia lagi ngecas ya udah, dia benar-benar cuma ngecas aja, kondisinya mati gitu. Itu yang gue tahu dari ChatGPT ya, nggak tahu aslinya. Nanti mungkin kapan-kapan kita coba touring yang jauh gitu ya, yang lebih dari klaim baterainya dia. Kalau nggak salah itu kan dikasih tahunya itu kalau mode record only full HD 30 fps tanpa nyalain wifi ke handphone, harusnya sih dia bisa 2,5 jam ya, 2,5 jam sampai 3 jam katanya sih begitu ya. Nanti sekalian aja kita buktikan sambil kita coba cari touring tipis-tipis kemana gitu. Nanti kita tes how far can it go gitu ya, berapa jauh dia direkam sampai benar-benar mati. Kalau ngecasnya sendiri tadi udah dicoba sama saya dari posisi 0 sampai habis, sampai full, sampai dia indikator lampu merah apa lampu ngecasnya berhenti itu di 2,5 jam. Jadi kayaknya balance dia antara waktunya merekam dengan waktunya waktu pakainya gitu ya. Oke, itu perbedaan utamanya di 3 itu ya, yang menurutku paling berasa gitu ya. Kalau yang lain kayaknya hampir sama semua ya. Nah nggak tahu ya teman-teman, ada nggak yang pakai yang C110 plus? Kalau misalnya ada, boleh lah komen di info aja apa bedanya gitu. Kalau yang sebatas aku tahu sih seperti itu gitu. Oke, itu hal yang menurut gue agak bego ya, karena bisa-bisanya gitu gue nggak teliti dan salah check out. Ya sebenarnya sih kalau misalnya gue retur ya mungkin bisa-bisa aja ya. Gue kan sekarang marketplace sekarang itu
mendukung banget pembeli gitu. Gue tinggal bilang gue salah beli, salah tipe gitu, pasti mereka nggak punya opsi menolak selain ACC. Cuman gue juga seller gitu di marketplace, jadi gue nggak mau melakukan itu. Namanya salah gue ya gue harus tanggung jawab lah ya. Tapi ya siapa tahu dengan ditakdirkannya gue beli kamera ini, nggak tahu lah ya, ada rencana apa yang disiapkan Tuhan untuk kita gitu ya. Kita siapin diri aja untuk menghadapi ya. Mensyukuri ya. Which is ini kamera juga yang beliin bini gue gitu ya. Jadi kemarin memang gue lagi iseng-iseng gitu ya, ngeliat-ngeliat ya. Lo tau lah ya, bapak-bapak itu hiburannya apa, sosokan lihat marketplace, sosokan nawar, sosokan lihat-lihat, ngelek-ngelek, ntar cuma nanya apakah masih ada ya. Kira dijawab hilang ya. Kira-kira kayak gitu ya. Itulah hiburan kami gitu. Ntar kalau barangnya laku ikutan sedih, padahal duit buat beli juga kagak ada gitu. Nah, bini gue mungkin ngelihat lakinya kayak begitu kasihan kali ya, atau nggak tahu lah ya. Tiba-tiba dia bilang kemarin, ya udah tak beliin tuh katanya. Ya ngomongnya sih dibeliin ya, walaupun ujung-ujungnya bayar gue juga gitu. Ya tapi ya ujung-ujungnya ya dia cekot sesuatu yang lebih gede, lo tau lah ya. Ya nggak apa-apa, yang penting dia bahagia, gitu aja. Oke, balik lagi ke review kameranya. Ini kita lagi sampai jalan apa nih ya namanya, jalan Mampang atau apa lah ya. Dari tadi masih macet. Gue pikir jam 4 itu masih terkondisikan gitu traffic Jakarta. Ternyata sudah segini padatnya, atau mungkin efek karena habis hujan kali ya, jadinya mungkin tadi hujan terus jadinya orang-orang pada ngeduh or gimana, dan akhirnya ketika hujan reda pada tumpah semua ke jalanan. Jadi ya beginilah ibu kota itu yang lebih kejam daripada ibu tiri gitu. Oh iya, udah bukan ibu kota ya. Aduh, cuman buat orang yang kuat gitu ya. Gue ngomong sambil tarik nafas nih. Gak semua orang bisa sekuat itu di ibu kota. Jadi ya memang sekejam ini gitu kan. Jalanan seramai ini dan orang-orang yang entah dari mana mau kemana untuk berjuang untuk keluarganya. Nah di sini kering nih kayaknya, agak hujan lah, bisa begitu. Padahal tadi di sana tuh hujannya deras banget loh, sampai angin-anginan gitu. Sini kering. Nah alhamdulillah nih lumayan lancar, jadi kita bisa agak santai bawahnya. Oh ya, motor yang gue pakai ini motor listrik ya. Motor listrik yang bisa dibilang menurut gue cukup oke. Baik kualitas build quality-nya nih ya solid sebenarnya. Nah harganya juga lumayan untuk ukuran motor listrik gitu. Orang-orang penikmat lah ya misalnya yang mau untuk memiliki motor ini. Ini gue dipinjemin by the way sama motornya Alfa Circo dual baterai, yang dia itu yang gue suka. Gue udah pakai motor listrik banyak ya sebelum ini, dan ini adalah motor listrik yang cukup fun to ride gitu ya. Menurut gue ini motor yang enak banget dikendarain gitu untuk mayoritas orang Asia atau Indonesia lah ya pada khususnya gitu ya. Dia itu settingan joknya itu pendek gitu ya, terus lebar ini kayak gini, dan posisi duduknya itu semi apa ya, semi kayak bobber gitu loh, kayak feelnya kayak kita naik Harley gimana sih, kayak duduk di sofa gitu. Jadi enak, kaki selonjoran, tangan relax gitu ya, terus ya emang enak gitu, posisinya ergonomis banget menurut gue. Tapi ya itu balik lagi ya, mungkin ada orang yang nggak suka dengan
posisi duduk kayak gini pas lagi naik motor gitu. Tapi kalau gue sih suka-suka banget gitu. Itu bener-bener posisi yang nyaman gitu. Dan kemarin gue coba untuk boncengan sama istri gitu, dia bilang, oh ini motor enak banget gitu. Pendek dia, ground clearance-nya tinggi tapi motornya itu pendek gitu joknya. Jadi bini gue tuh yang tingginya sekitar 157 nggak salah ya, itu bisa naik dengan enak gitu, dengan gampang. Biasanya dia kalau naik motor kan harus kayak ada effort gitu, dan itu dia enak banget gitu, dia bisa naik dengan gampang. Terus dia bilang, wah joknya empuk, lebar, ini nyaman gitu. Terus kemarin gue sempat tes juga untuk boncengan berempat, jangan ditiru ya. Dia cabe-cabean deh. Boncengan berempat itu anak gue 2, yang satu yang bocil aku taruh di depan sini. Ini kan lurus ya, lempeng, tinggal dikasih jok tambahan yang kayak adalah ya di marketplace banyak. Dia duduk di situ, terus kakaknya duduk di belakangnya, gue di sini, bini gue di belakang, dan itu masih lega loh, surprisingly gitu ya. Jadi duduk berempat, naik motor berempat paling nyaman menurut gue ya naik motor ini gitu. Oh ya, sebelumnya ada Ultima Sub-Zero namanya, itu lebih panjang dari ini dan itu cukup nyaman, tapi dia lebih tinggi gitu. Kalau ini kan pendek ya, jadi enak gitu. Terus apa namanya, two step untuk kita itu cukup panjang, ada yang selonjor sampai bawah sini. Jadi bertiga di depan itu terakomodir gitu, kakinya nggak gantung juntai gitu, jadi nggak pegel. Nah sayangnya kebanyakan motor listrik gitu ya, termasuk motor ini, posisi two step boncengernya itu kurang pas menurut gue ya. Jadi kalau pas macet gini nih, ini pasti akan nabrak ke betis nih. Jadi nggak enak posisinya, kayak nabrak-nabrak. Dan itu yang nggak cuma di motor ini doang sih ya. Perasaan gue sih dari mulai zaman Matic pertama kali keluar ya, Mio, Smile, Beat dan kawan-kawannya itu emang udah begini gitu. Jadi kalau pas macet gini, pas kaki kita napak ke bawah ya itu biasanya akan kepentok-pentok gitu dengan footstep belakang gitu. Nah, ada sih variasinya atau bracket aftermarketnya untuk mundurin sedikit gitu, tapi pasti ada yang dikorbanin, yaitu posisi kaki boncenger itu jadi agak tinggi nanti, jadi kurang ergonomis sih. Tapi ya itu pilihan sih, mau seperti apa ya kalian enaknya gitu. Terus baterainya ini ada 2, sekarang ada di 79 ya guys. Itu dia itu bisa sampai 140 kilo klaimnya ya, dengan mode itu Eco. Jadi mode yang paling irit lah ya, ekonomik atau apalah, ekosistem atau apa, enggak lah. Ada 3 ya, Eco, U itu urban itu artinya untuk perkotaan kayak gini, dan S itu sport gitu, versi racingnya. Dan ini kalau ada logo kelinci kayak gini, itu ada bus itu kayak turbo ya kalau di motor atau mobil ya. Jadi berasa kayak kita hidupin nos gitu lah, ada hentakan jebakan setan lah sebutannya ya. Aku belum pernah coba karena belum ketemu trek yang bisa mengakomodasi itu. Nanti deh kalau ketemu trek yang lurus panjang kita cobain feel-nya itu seperti apa si turbo ini. Katanya sih ngejambak banget. Ini aja dari pertama kali aku coba pakai motor ini ya, itu belum pernah aku coba yang versi urban dan mode sport. Masih eco aja. Kalau di betot gitu ya, itu masih bisa dapat lah 70 km per jam, which is itu menurutku kenceng gitu. Jadi menurutku ngapain juga gua harus pakai yang U dan S gitu. Atau mungkin kalau yang urban itu mungkin secara horsepower atau tarikan ya, atau jambakan mungkin lebih ini kali ya, lebih betot gitu, lebih cepet. Jadi kalau ngomongin top speed mungkin sama, tapi kalau ngomongin tarikannya mungkin lebih
biasa gitu kali ya, kayak kita naik Jambretos tuh, Ereking gitu kali-kali ya. Nanti kita coba aja lah kalau kita ketemu trek yang sesuai gitu. Sekarang sih gue lebih suka pakai yang ya. Jadi gue sekalian ngetes seberapa jauh juga ini sebenarnya baterainya si Alfa Servo ini dibanding dengan klaimnya pabrikan gitu. Apakah betul sesuai atau ada toleransi sekian persen gitu. Nah ya nanti kita lihat aja kan. Gue juga bawaannya juga bukan yang diirit-iritin, bukan yang apa namanya yang nggak disekolahin gitu ya tangan gue. Jadi ya kayak manusia normal pada umumnya lah, waktunya narik gas ya narik gas, waktu ngerem ngerem, kalau ada selah untuk nyalip-nyalip ya nyalip gitu ya, dinikmatin aja selayaknya orang lagi bawa motor, bukan kayak lagi ngetes. Jadi manusia normal lah. Nah terus apa lagi ya motor yang gue suka? Oh ya, satu lagi yang gue suka itu dia ini motor satu-satunya yang nggak ngejeduk gitu ya. Ngejeduk itu gimana maksudnya? Biasanya motor listrik itu kalau misalnya kita tarik gasnya itu feel-nya itu nggak kayak motor bensin gitu ya kan, yang nggak langsung jalan gitu ya. Karena kan lu tahu sendiri lah, ini dinamo gitu kan. Dinamo lu tuh kipas angin kan ya, kipas angin kan sekali dipencet kan dia langsung muter kenceng gitu kan. Nah ini sama, gasnya kayak gitu modelannya. Jadi kadang kalau dia berhenti dan apalagi di tanjakan gitu ya, tanjakan yang agak tinggi gitu, dan kita berhenti, aduh alamat tuh nggak kuat naik gitu misalnya ya. Atau itu kayak apa ya, kayak dinamonya itu kayak seret, jadi kayak jeduk gitu loh rasanya. Gue yakin kalau kalian yang pakai molis pasti tahu lah apa yang gue maksud gitu. Nah gue belum pernah ngerasain di motor ini gitu ya, tapi apakah memang gue belum seberuntung itu dapat motor yang bagus, ataukah memang gue belum ketemu tanjakan yang ekstrim gitu ya. Nanti sambil jalannya waktu kita coba cari deh ya tanjakan yang menurut gue cukup, sudut tanjakannya cukup miring gitu ya. Terus nanti gue coba berhenti di tengah-tengah. Mungkin nanti gue coba juga gue sendirian dan goncengan gitu kali. Ya nanti lah, pelan-pelan kita nikmatin lah. Masih lama juga kok gue minjem motor ini, seminggu atau 2 minggu. Gue rasa nanti cukup. Terus apa lagi ya? Oh iya, satu lagi penyakit bawaan molis itu adalah shock breakernya keras gitu. Jadi to be honest, motor ini sebenarnya cukup nyaman gitu ya. Posisi duduknya sayangnya itu tadi, kaki-kakinya masih lumayan keras, walaupun kalau di compare dengan motor-motor listrik yang lain ini tuh sebenarnya cukup empuk gitu. Tapi kalau di compare dengan bensin gitu ya, bensin yang paling murah aja lah itu, ini tuh masih kalah gitu. Shock breakernya tuh keras, jadi harus ada penyesuaian lah. Cuman bukan tanpa nilai lebih ya. Kalau keras, semakin keras semakin rigid gitu ya, atau dia semakin stiff ya sebutannya kalau sebenarnya. Dia handlingnya tuh semakin enak gitu. Artinya kalau gue kan orangnya memang suka miring-miring ya. Kalau misalnya ketemu tikungan suka ya biasalah kayak seolah-olah pembalap motor GP gitu, miring-miring dikit. Nah itu rasa enak. Nanti deh kita kan akan ketemu tikungan, tanjakan, nanti kita coba di sana. Lalu lihat lah kayak cara gue ngelap tikungan tuh kayak apa. Jadi kalau misalnya kita sendirian, berasa banget nggak enaknya. Cuma kalau ada beban mungkin kayak 1-2 orang gitu, lumayan lah. Kira-kira gitu. Nah, kita ngantur dulu benar-benar. Berapa ya kamera? Oh. Baru jam 16.03.
meter ya guys. Nah, agak aneh aja nih di lampu merah kalau saya gue ngomong sendiri. Ya oke, hijau, kita gas lagi. Pejaten Village ya, masih di Jakarta Selatan. Jalan raya emang udah besar apa ya sih namanya? Kalau ada jalan raya KKO, kalau kata apa lah. Jalanan cukup lancar, ramai, tapi ya masih bisa lah kita selam-selam. Gue nggak tahu apakah suara gue cukup terdengar jelas nanti di hasil videonya. Karena gue nggak pakai kamera eksternal. Dan apakah ini juga gambarnya akan bagus? Artinya cukup mengcapture momen atau apa yang gue lihat sekarang ya, karena ini itu cuman gue gantung gitu loh, gue gantung di leher, nggak ada bracket-bracketan karena memang gue pengen tahu aja kalau kayak gini tuh nanti hasilnya kayak gimana gitu. Aduh kasihan mereka. Apa mereka? Maaf nggak bisa bantu, saya dapat keluarganya soalnya kalau sendiri mungkin biasanya gue setut kalau ketemu kayak gitu-gitu. Kalau ada keluarganya berempat gitu gue bingung nanti istrinya mau gimana gitu. Udah ya. Oke, tadi sampai mana kita ngomong? Lupa kan jadinya. Aduh, apa tadi kita bahas apa ya? Oh iya, bahas sound ya. Oh iya, ini jadi mikrofonnya itu ya bawaannya si SJ Cam aja gitu. Apakah nanti suara gua clear ataukah noise atau berisik banget karena emang jalannya cukup ramai atau kayak apa ya, nggak tahu, nanti kita lihat aja hasilnya. Terus ini juga gambarnya ngarah kemana juga gue nggak tahu karena gue nggak connection ke handphone. Gue pengen tahu aja ngasal kalau posisi kayak gini tuh nanti jadinya kayak apa gitu. Kita lihat aja, gue sih penasaran ya. Aduh, motor berisik lagi. Aduh, suara gue nggak kedengeran. Oke guys, apa lagi yang kalian pengen tahu? Yang gue bahas kan tadi udah kamera, udah motor, udah apa lagi? Ya udah lah ya, itu aja ya. Nih coba kita tarik ya, tuh lihat speednya kelihatan nggak? Tarikannya tuh seenak itu motor ini tuh, lihat tuh. Jadi motor ini tuh fun banget untuk orang yang pencicilan kayak gue ya, yang suka lari-lari gitu ya, suka narik-narik gas gitu. Dan masih enak juga kalau buat macet-macetan karena posisi duduknya itu tadi gitu. Ya tapi seenak-enaknya macet ya lebih enak lancar ya toh. Jepang dalam laga terakhir prakualifikasi Piala Dunia grup C ya. Itu kita sebenarnya sudah dipastikan lolos sih ke putaran keempat. Keren loh timnas kita. Kita ada di peringkat 4 terbaik dari 6 tim di Asia. Yang nomor 1 itu yang lolos itu Jepang, terus Australia, ya peringkat 1 dan 2 mereka langsung otomatis ke Piala Dunia. Lalu satu peringkat di atas kita itu ada Arab Saudi. Selisih poinnya cuma 1 gitu. Dia 13 poin, kita 12 poin, which is good, keren banget gitu kan. Karena biasanya kita ya you know lah, gue males bahasnya. Begini ya rasanya punya timnas jago. Ya intinya kita peringkat 4 dan akhirnya kita dipastikan bisa melenggang ke babak keempat gitu. Dua tim di bawah kita itu ada Bahrain dan Cina. Bahrain itu kita sekali imbang waktu kita away ke sana walaupun kita dicurangin wasit. Kalau kalian tahu yang 96 plus 6 90 plus 6 sama dengan 9, nah itu dia.
harusnya kita udah menang 2-1 terus akhirnya jadi imbang 2 sama. Nggak apa-apa lah ya, udah terjadi juga. Terus pas dia away ke GBK, wah kita balas tuh, keren banget supporter kita, dan akhirnya kita bisa memetik kemenangan 1-0 seingat saya. Lalu Cina juga kita kalah, bahkan waktu kita tandang ke sono kita kalah 2-1, padahal kita mainnya cukup baik waktu itu. Tapi ya gimana, itulah sepak bola, kadang main baik juga nggak cukup gitu, kadang suka kalah aja dengan keberuntungan gitu. Tapi kemarin hari apa ya, Kamis sih masalah ya, malam Jumat waktu malam takbiran Lebaran Idul Adha itu, mereka away ke sini, kita bisa membalas kekalahan gitu ya, kita menang 1-0, which is itu yang mengunci posisi kita akhirnya bisa lolos ke babak 4 gitu. Karena ternyata si Bahrain kalah lawan Saudi. Nah ya kita berdoa aja lah bareng-bareng ya. Ini gue berharap banget bisa nyampe rumah sebelum kick off. Padahal tadi kick off tuh dikabarin jam 15.30, ini udah 16.30, ini udah 16.47. Itu udah mulai nih. Kita doain aja lah ya yang terbaik. Karena yang gue tahu supporter kita juga banyak banget yang lagi away ke sana ya. Kalau nggak salah sampai presiden JFA itu sekelas lah PSSI-nya Jepang lah ya. Terus sampai minta maaf karena antusiasme penonton kita yang luar biasa gitu. Stadion itu sampai membludak lah cukup gitu loh. Mereka ngira karena pertandingan sudah tidak menentukan gitu ya, nggak berimpact apa-apa, mereka ngira bahwa mungkin pendukung kita nggak sebanyak itu. Ternyata waduh 75% seingat gue ya, itu yang beli itu supporter kita gitu ya. Padahal away ke Jepang loh, tahu sendiri kan tiket ke Jepang itu berapa gitu ya, mahal cok gitu. Jadi kita bawa lah vibe positif ini, barangkali aja membawa apa ya, vibe positif itu membawa inilah ya, citra yang baik gitu ya untuk negara kita pada khususnya gitu. Semoga timnas kita bisa menang gitu. Kalau misalnya imbang pun ya udah bagus gitu, lawan Jepang loh. Jepang itu tim peringkat berapa, 20-an dunia seingat gue, dengan Indonesia kan 115 berapa gitu bos. Jadi menurut gue itu imbang aja udah prestasi, padahal itu tandang gitu kan. Tapi kalaupun kalah ya udah lah ya, nggak apa-apa, ngaruh juga gitu. Tapi gue sih berharap tetap menang ya, walaupun tipis gitu. Gue sih optimis aja, mudah-mudahan Jepang mikirnya ya Ciki udah nggak ngaruh, dia turuninnya pemain-pemain yang kayak gitu lah misalnya gitu, jadinya kita bisa menang ya, siapa tahu juga kan ya kita berdoakan aja yang terbaik ya. Tadi sih kalau gue lihat starting line up-nya ya, tim inti kita udah sebagian besar bisa diturunkan ya. Tapi itu tadi ngelihat nama Wak Haji Ragnar itu belum ada, masih sakit beliau, alhamdulillah ya, kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Terus Marceng juga kayaknya tadi gue lihat nggak ada ya, kenapa dia, apa cedera atau akumulasi kartu atau gimana ya. Terus Ivar juga kemarin sayang banget dia kena kartu kuning, jadi dia akumulasi kartu, jadi nggak bisa main. Kemudian Rido itu informasi terakhir dia cedera, jadi dia nggak dibawa. Sayang sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita doakan aja yang terbaik, semoga timnas kita bisa memetik hasil yang baik gitu ya. Apapun hasilnya gue tetap cinta lah, men. Mereka udah berjuang sekuat tenaga dan apresiasi gitu, karena udah sampai melangkah sampai sejauh ini gitu. Ini even di tingkat timnas kita di era modern gitu ya, ini prestasi terbaik gitu. Bahkan di level ASEAN gitu ya, AFF Piala Ciki itu ya, ini perolehan terbaik gitu ya. Kita dapat poin 12 sampai sejauh ini seingat gue, dan masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia melalui babak keempat gitu. Sedangkan sebelumnya itu terbaik ASEAN itu kan si Thailand sama
Vietnam ya, mereka sempat sampai babak ketiga Piala Dunia, tapi ya cuman jadi juru kunci, gimana sih, cuman jadi ladang lumbung gol buat timnas Asia yang lain gitu ya. Poin ini paling gedenya berapa sih kemarin, 3 apa 6 gitu ya. Kita udah bisa sampai lolos ke babak 4 men, itu gila banget loh, gila. Jadi pemain-pemain kita itu udah berjuang gitu. Dan kalau gue lihat ya sekarang itu sudah nggak ada lagi tuh yang ngomongin masalah naturalisasi lah, masalah tarkam lah, masalah apalah. Kita sudah ngeliat sendiri bu, dedikasi mereka itu ya, pemain-pemain ini. Gue lebih suka nyebut mereka itu abroad ya, artinya ya, malah gue lebih suka disebut TKI gitu, tenaga kerja Indonesia yang lagi nyari ilmu gitu ya, nyari duit juga di luar negeri, Inggris bola soalnya gitu kan, di luar negeri sana. Jadi mereka itu bukan naturalisasi. Kenapa? Karena apa, keturunan Indonesia gitu, nenek kakeknya lah, ada yang orang tuanya lah, ya itu mereka emang orang sini gitu. Jadi mereka tuh orang yang merantau gitu, bukan orang luar gitu. Jadi mereka tuh kita gitu. Jadi menurut gue sih seneng banget ya ngeliat timnasnya sekarang ya, apalagi pas kalau lagi nyanyi lagu Indonesia Raya tuh, waduh haru men, gile, semuanya apa loh, sampai keluarga-keluarganya gitu kan. Berarti kan memang itu udah membuktikan bahwa mereka tuh memang orang sini, mereka tuh kita mereka, sama mereka Indonesia men, gitu. Sampai ya oke lah, itu Indonesia Raya itu lagu wajib gitu ya, itu hal yang harus dihafalin kalau lagi mengikuti sumpah jadi WNI. Tapi lu tahu sendiri kan, kita di akhir laga mau menang atau kalah, kita selalu menyanyikan lagunya Ibu Sut yang itu luar biasa. Mereka apa loh, dan fans juga kalau gue lihat ya, mereka menghargai banget gitu pemainnya gitu. Coba di stadion mana deh yang pertandingan udah kelar, penontonnya masih nunggu gitu, masih diem, gak ada yang beranjak gitu. Mereka ikut nyanyi semua gitu ya. Ada, dia nunggu istilahnya seremonialnya sampai selesai. Itu pun kalau seremonial selesai kan pemain keliling ya kan, keliling tribun, mereka merayakan mau menang mau kalah, mereka membuktikan bahwa mereka sudah berjuang dan kita apresiasi itu. Selesai itu tuh bisa 1 jam setelah acara bolanya selesai gitu, dan mereka masih pada anteng gitu, nggak ada yang kemana-mana, nggak ada yang beranjak gitu. Terus selesai acara itu di luar lanjut main euforianya gitu, sampai ke jalan-jalan gitu ya. Kita sebutnya apa lagi gitu kalau bukan karena bangga gitu ya, karena ya lu tahu sendiri lah negara kita kayak apa kan, apalagi yang bisa dibanggakan selain itu sekarang gitu ya. Artinya sepak bola itu menjadi pemersatu bangsa selain link tekop ya yang membuat orang tuh lupa gitu ya, lupakan sejenak lah masalah apapun itu. Yang lagi ada masalah utang misalnya, pinjol atau judol kalah atau gimana, ketika bola Indonesia main, waduh, itu semuanya kesana gitu. Lo mau bikin isu apalah terserah, misalnya let's say misalnya ada yang tekop baru gitu, misalnya artis siapa gitu, besoknya bola nih, lupa semua orang dengan link itu, pasti ke bola semua. Timnas kita itu daya tariknya segitu luar biasanya gitu. Dan ikung ya guys, ini enak banget buat ikung. Nah makanya nggak heran gua kalau TV-TV dan media online luar negeri itu pada berebut gitu aksiar kita. Terakhir itu kalau gue denger 124 negara apa ya yang nge-broadcast. Jadi kan sebanyak itu yang nonton, segila itu gitu loh. Keren sih timnas kita. Aduh, itu gue keren mau ke kiri deh. Ya,
mudah-mudahan ya guys, hari ini mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Ini dikit lagi sampai rumah nih kita. Udah sampai Jalan Paso, tadi udah melewati Ragunan. Nah ini udah belok kiri, sudah ke arah Ciganjur, udah ke arah rumah gue. Semoga kalian gak bosen ya dengerin gue ngoceh selama hampir setengah jam. Aduh. Menurut gua wilayah Jaksel itu yang paling sip itu ya sini gitu, Ciganjur, Jagakarsa. Kenapa? Masih banyak ruang terbuka hijau gitu ya, masih banyak taman, masih banyak pohonan. Terus jarak antara rumah ke rumah itu juga masih lumayan gitu, jadi nggak yang rapet-rapet banget kayak gang-gang gitu loh, masih oke gitu ya menurut gue. Kita napas di sini tuh masih gue bilang tuh masih seger dibandingkan dengan wilayah Jakarta yang lain gitu. Taman-taman di sini tuh kecil-kecil tapi banyak gitu. Oh ini sebelah kita Taman Makam Pahlawan. Taman Makam Pahlawan lagi. Tempat pemakaman umum TPU. Terus ya jalanannya menurut gue cukup lebar, jalannya mulus. Terus masih banyak perkampungan gitu di kanan kiri. Termasuk juga kalau lo tahu Setu Babakan ya, itu Setu Babakan itu kan perkampungan adatnya Betawi ya. Jadi di situ tuh ada rumah-rumah adat Betawi, ada kerajin Betawi kayak ondel-ondel, terus ada kesenian tradisional mereka tuh sering tampil di situ. Di situ Babakan tuh gede banget loh. Itu ya menurut gua karena dia menampung debit air yang cukup banyak, akhirnya wilayah sini tuh jadi adem aja gitu bawaannya gitu. Dan menurut gue di sini tuh masih sering hujan gitu dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Ini tadi kan kalian lihat sendiri ya, basah ya. Ini mungkin habis hujan ya, walaupun cuma gerimis-gerimis gitu. Jadi memang menurut gue seenak itu tinggal di sini sih. Jadi kalian kalau misalnya lagi nyari properti gitu ya, atau mau tinggal di Jakarta, gue saranin ke sini sih. Kulinerannya juga oke kok, banyak banget kulineran aneh-aneh sih. Ini salah satunya. Foto sate tongseng Solo Pakto ini terkenal jadi, dan menurut gue rasanya cukup enak ya, walaupun nggak yang enak banget gitu, tapi gue merasa bahwa dia untuk standarnya di Jakarta itu cukup enak. Dia potongannya tuh gede-gede gitu, jadi menurut gue mungkin kalau dilihat harganya agak sedikit mahal gitu, tapi sebanding lah ya dengan apa yang lo dapat, dengan harga yang murah tapi rasanya cakadul gitu. Dia menurut gue itu affordable dan value for money lah, rasanya oke. Gue sering juga beli di situ. Di situ tuh ada sate ayam, sate kambing, tongseng, gulai, nasi goreng, nasi goreng kambing tuh. Oh iya, ada sate sapinya juga ada, saya ingat tuh, sate gulai sapi itu ada. Tapi ya kalian kalau ke situ di jam prime time gitu ya mungkin agak ngantri sih, karena dia udah viral gitu, udah terkenal. Jadi sabar-sabar aja. Tadi kalau gue lihat kayaknya nutup ya, karena mungkin masih suasana Lebaran Idul Adha. Jadi kalau jualannya perdagingan mungkin agak terimpact, jadinya ya daripada udah habis mungkin nutup dulu. Nah lihat nih, enak kan ya? Nih sebelah kita itu ada ruang hijau, nggak tahu punya siapa, kayaknya studio alam buat foto atau video gitu ya. Nah ini dia ada taman ini, Taman Tabebuya. Oke banget kan tuh, kan asik ini tempat, dapat ya. Jadi ini hawanya tuh adem banget men. Tuh lihat, kanan kiri masih pohon gitu, jadi ya tempatnya modern tapi ya masih ada suasana pedesaannya lah ya gitu. Kan tapi apa aja ada, jangan khawatir. Kehidupannya juga sampai malam gitu kan. Ini kopi-kopian banyak, terus minimarket ya ada lah ya, terus
ada bisnet tuh buka di situ. Berarti kan internet di sini jos ya. Ada tempat fitness, ada bengkel, ada kafe-kafe yang begini. Nah, enggak. Ya, kalian kalau sempat main-main lah sini. Sini nih kalau nggak salah pangkalan busway. Tuh dia tuh. Nggak tahu ya, gue nggak tahu kalian bisa lihat apa yang gue lihat apa enggak, karena ya itu tadi kameranya belum gue mounting di helm, jadi ada di dada, bisa jadi view-nya kurang enak, ya mohon maaf gitu. Ya dikit lagi sampai guys. Jadi kalau yang kesini tuh patokannya ini aja nih, SPBU 341206, SPBU Sarpa namanya. Tuh lihat sebelahnya tuh ada rumah orang dengan patung apa gajah atau apa. Ini pohon-pohonannya banyak, jadi asik banget kayak rumah kayak gini. Orang kaya banget ya, karena tanahnya gede bener. Ada bapak tua yang jualan roti hangat, itu enak dia rotinya. Kapan-kapan kalian gue beli. Ini tempat gue. Jadi dari cucian mobil sini kita belok kanan. Ini namanya Gang Pasir guys. Jadi patokannya ya DPC PDI Perjuangan Jaksel. Nah ini masuk ke dalam. Udah deh nyampe gang gue. Di sini kalau Rebo malam Rebo ya. Ini ada bazar ya. Jadi kalian hindari lewat jalanan ini kalau pas lagi Rabu malam. Ya, Rabu malam saya ngaku Rabu malam. Ini dari ujung sana tadi kita masuk sampai ujung sana dekat rumah itu ditutup karena ada bazar. Cuman kalau motor bisa lah nyelip-nyelip dikit. Kalau mobil agak sulit. Oh, itu lapangan basket di sebelah kanan kita. Terus ini ada rumah gede yang rumah sultan kayaknya. Lupa punya siapa, politisi siapa gitu. Mas ya banyak mini cluster kayak gini ya, kalau kalian mau silahkan dibeli. Ini juga rumah ini gede banget nih halamannya, jadi asik ya kampung gue. Ini ada mini cluster juga. Nah, oh iya, jalan ini tuh ujungnya tol Depok Antasari guys. Jadi pintu tol tuh dari tempat gue itu paling 5 menit 10 menit lah. Enak banget kan sini. Nah, ini kita belok kiri di sini. Nah, itu rumah gue yang ada abang paket tuh. Sampai kita. Lu di depan jalan, Fir. Geser dikit. Nah, sip. Udah cukup, Fir. Oke ya. Nah, sampai juga guys di rumah. Kita harus lari nih, soalnya bolanya udah mulai. Sini ganggu nggak? Ganggu ya? Taruh, gue geser aja sana deh. Ya, oke. Baterai tadi masih di 70-an, jadi besok aja. Kita jualan ya guys. Nah, ini ada pohon anggur sini. Oke, thank you. Kita lanjut lagi nanti secepatnya.